Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Fadli Abdurrahman. Saya Managing Partner dari RPP Law Firm. Malam hari ini saya diundang untuk mengisi materi terkait dengan kontrak pemain. Yang akan saya bahas adalah kontrak pemain secara umum. Jadi bukan terkait dengan kontrak pemain antar tim maupun antar player secara spesifik. Oke, di RPP Law Firm ini kami berada di divisi teknologi. Kami bernaung di Sepanda Esport Agency, yang mana di sini kami membantu untuk pendampingan kontrak pemain dan juga kontrak tim serta sponsor. Selain itu juga kami mengedukasi hukum terkait dengan industri e-sport. Jadi buat teman-teman yang nantinya ingin berkecimpung baik itu sebagai pemain maupun sebagai pemilik tim dan ingin lebih paham terkait dengan hukum terkait dengan kontrak, kami bisa membantunya. Lalu juga sponsorship sport. Itu demikian terkait dengan perkenalan sedikit ya. Kita langsung masuk ke dalam materi. Materi yang akan saya bawakan di sini yaitu terkait dengan kontrak. Kontrak secara umum. Secara umum, kontrak itu merupakan persetujuan. Jadi diatur di dalam KUH Perdata pasal 1313 yang mana suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana para pihak saling mengikatkan diri terhadap satu sama lain. Di sini, di dalam kontrak e-sport sendiri, pihak-pihaknya yaitu pemain dan juga tim. Yang mana mereka melakukan persetujuan, tanda tangan kontrak, lalu juga perform pemain dan juga streamer, itu sesuai persetujuannya di dalam kontrak, yang ada di dalam kontrak. Perlu digarisbawahi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengatur tentang kontrak e-sport secara menyeluruh. Jadi kita masih mengadopsi dari KUH Perdata, yang pada intinya tetap sama, di mana dalam pembuatan kontrak itu harus sama-sama setuju baik dari pemilik timnya maupun dari pemain e-sportnya sendiri. Oke. Baik di industri e-sport sendiri, memang perjanjian tersebut baik dari pemilik tim maupun baik pemain e-sportnya maupun bagi teman-teman yang akan merintis karir di dunia industri e-sport harus mengerti terkait dengan kontrak itu sendiri, karena kontrak itu sendiri mengatur secara menyeluruh baik pasal per pasal, baik hak dan kewajiban dan juga masing-masing. Nah, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang mana artinya bahwa kontrak masing-masing tim dan kontrak masing-masing pemain itu berbeda, jadi tidak sama satu dengan lainnya. Berbedanya di mana, baik itu di nominal gajinya, baik itu di kesepakatan performnya, hak dan kewajibannya, itu berbeda satu dengan lainnya, dan itu sifatnya konfidensial atau sifatnya rahasia, jadi tidak bisa kontrak itu diumbar ke publik, sehingga tidak heran jika memang teman-teman melihat di YouTube itu banyak yang nanya gaji pemain, dan pemainnya itu tidak menjawab karena memang dilarang untuk membuka itu. Salah satu confidential agreement-nya seperti itu. Di pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya di sini persetujuan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengatur haknya, hak pemain, kewajiban pemain, hak tim, kewajiban tim, itu merupakan peraturan bagi yang membuatnya, bagi masing-masing pihak di dalam kontrak tersebut. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tadi dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam perjanjian atau kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian atau dengan kontrak yang
dengan apapun isi dan bagaimanapun bentuknya, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi bebas isinya mau mengatur tentang apa, dengan catatan bahwa tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik itu ketentuan pidana, ketentuan perdata, penipuan, penggelapan, itu selama itu tidak dilanggar, kontrak bisa dibuat, bebas untuk dibuat. Nah, lalu kenapa kontrak harus tertulis dan ditandatangani? Kontrak harus ditulis karena pertama, satu yang tadi saya jelaskan, kontrak itu sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Jadi ada bukti fisik bahwa hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam kontrak tertulis. Lalu yang kedua, dapat dijadikan bukti dalam persidangan. Kita membuat kontrak, baik itu kontrak pemain, kontrak komersil, dan maupun kontrak lainnya, itu tidak terlepas dari adanya sengketa di suatu hari. Dan mungkin ada kemungkinan terjadinya gugatan. Nah, kontrak ini dapat dijadikan bukti dalam persidangan. Apakah benar timnya atau playernya tidak melaksanakan apa yang ada di dalam kontrak. Lalu ketiga, sebagai penjelas hak dan kewajiban para pihak. Ya, nanti di dalam kontrak itu sendiri akan ada tuh kewajiban-kewajiban para pihak. Misalkan dari pemainnya harus bermain latihan selama berapa jam, harus ikut kompetisi apa, harus streaming berapa jam, dan sebagainya. Dan juga dari timnya sendiri harus menyiapkan, misalkan GH-nya harus membayar gaji tepat waktu dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam kontrak. Lalu selanjutnya adalah syarat sahnya perjanjian. Jadi kontrak ini sahnya itu apa sih syaratnya? Yang pertama, saat adanya kesepakatan di antara para pihak. Jadi para pihak sudah sepakat nih, baik pemilik tim maupun pemain, sepakat sama-sama membuat kontrak, isinya demikian, baik itu kewajiban, hak, dan lain-lainnya. Sudah sepakat berarti sudah sah. Yang kedua, ada suatu hal tertentu. Nah, suatu hal tertentu ini maksudnya apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Jadi dalam kontrak itu apa saja yang diperjanjikan, sama-sama sepakat tentang isinya, berarti itu sudah menjadi salah satu syarat sah perjanjian. Lalu yang ketiga, yang akan mengikatkan diri adalah cakap atau dewasa. Dalam artian sudah 18 tahun ke atas. Ini mungkin yang masih banyak perbahasan di terkait poin 3 ini terkait dengan dewasa di atas 18 tahun. Sebelum 18 tahun itu harus ditandatangani oleh orang tua atau walinya dan juga diawasi. Yang keempat adalah kausa halal. Kausa halal di sini yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mereka mengadakan kontrak tidak dalam keadaan terancam harus tanda tangan kontrak. Mereka tidak dalam keadaan ditipu nih, ternyata isinya gini-gini, itu tidak. Kalau memang isinya ada penipuannya, itu berarti kontraknya batal demi hukum. Oke. Nah, ini tidak ada. Oke, ini tidak ada gangguan sedikit. Mungkin saya share dari tempat saya saja ya. Pak, silakan digunakan fitur share screen-nya, Pak. Oh ya. Oke. Nanti jika ada pertanyaan silakan dituliskan di dalam komentar ya, biar nanti kita sama-sama bahas dan juga sama-sama dijawab. Dan juga ini sifatnya adalah umum, artinya masing-masing tim maupun masing-masing pemain itu berbeda satu sama lain dan ketentuannya juga berbeda satu sama lain. Ya. Sudah ya? Terlihat ya? Sudah terlihat Pak, silakan lanjut ke bagian slide yang anatomi kontrak pemain secara umum, yang bagian 1 identitas para pihak Pak. Oh ya. Oke, tadi sudah saya bilang bahwa memang kontrak itu sifatnya konfidensial, artinya tim dan pemain juga harus menjaga isi dari kontrak itu dan harus mematuhinya. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh yang mana
apa sih cara membuat kontrak dari tim maupun dari pemain. Yang pertama yang harus jelas adalah identitas para pihak. Jadi selain judul, nanti perjanjian kerja sama e-sport, lalu juga nanti di bawahnya ada nomor perjanjiannya, identitas para pihaknya. Identitas para pihaknya ini yang mewakili adalah yang pertama adalah pihak dari playernya. Playernya siapa, umurnya berapa, jika memang di bawah umur, dia akan diwakilkan oleh orang tuanya. Nah, nanti akan ada keterangan di bawahnya itu, nama orang tuanya juga, jika memang di bawah umur. Lalu yang kedua, pihak kedua adalah dari timnya, baik itu pemilik timnya, atau jika ada perwakilan dari timnya yang memang berhak di sana akan mewakilkan di sini. Jadi ini para pihaknya harus jelas, apakah nanti pihaknya diwakilkan oleh agensi, atau diwakilkan oleh diri sendirinya atau orang tuanya juga diterangkan di sini. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah jangka waktunya. Jadi dalam masa perjanjian ini biasanya akan ditentukan jangka waktunya. Ada beberapa tim yang men-setting jangka kontraknya itu 1 tahun, 2 tahun, minimal ada yang 3 bulan dan sebagainya. Itu terserah dari timnya masing-masing karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban. Ini yang biasanya dibaca oleh pemainnya hanya ini, pasal ini biasanya. Kebanyakan oleh orang-orang itu yang baca adalah haknya apa nih. Sedangkan yang lainnya itu nggak dibaca kadang-kadang. Padahal yang lainnya juga penting. Nah, hak dan kewajiban ini dibagi dua. Hak pemain, hak dan kewajiban pemain maupun hak dan kewajiban tim. Nah, ini hak pemain yaitu gaji plus bonus. Ini nggak semua tim ya. Jadi ada beberapa tim tergantung juga dari keputusan dari timnya juga dan hasil negosiasi tentunya dengan playernya. Yang pertama biasanya itu adalah gaji plus bonus. Bonus dari turnamen, bonus dari kemenangan di dalam turnamen dan sebagainya. Lalu yang kedua juga ada BPJS. Yang ketiga adalah makan. Yang keempat adalah device. Jadi player disediakan device yang sesuai spek untuk gamenya. Lalu juga jika memang dia mengisi streamer, akan ada bagian untuk bagi hasil dengan streamer dengan timnya. Lalu juga jika dia mensponsori suatu produk juga ada hak komersilnya. Ini diatur di hak pemain. Dan ini biasanya juga lebih banyak poinnya, biasanya nggak hanya 6, banyak hak-haknya. Dan itu hasil negosiasi dengan timnya sendiri. Lalu kewajiban hak tim ini juga tergantung dengan negosiasi dengan playernya. Yang pertama yaitu promotion tentunya, uang promosi dari perusahaan-perusahaan yang income-nya masuk ke dalam tim dan sebagainya. Yang kedua juga uang hadiah dari turnamen menangi. Yang ketiga ini komersial dan sebagainya. Hak timnya juga biasanya nggak hanya 3, ada banyak. Dan ini nanti mungkin pembahasannya oleh rekan Pak Andrew atau Pak Johannes terkait dengan implikasinya. Lalu kewajiban pemain ini juga diterangkan di dalam kontrak. Biasanya tertera yang pertama itu latihan. Jadi dalam sehari itu berapa jam dia harus latihan itu biasanya ada di kontrak. Ada yang 3 jam, untuk di bawah 18 tahun biasanya 3 jam. Ada yang 5 jam, ada yang 8 jam. Ada yang ya pokoknya tergantung kesepakatan antara pemain maupun timnya. Lalu yang kedua, kadang ada juga pemain yang diwajibkan untuk melakukan streaming, baik itu per minggu ataupun per hari. Nah, ini juga banyak ya tim-tim yang mengadopsi ini, streaming di Instagram. Tujuannya adalah pertama untuk branding dari sponsornya sendiri, yang kedua adalah untuk menaikkan timnya itu sendiri, brandnya, dan juga menaikkan pemainnya juga, nama pemainnya juga sama-sama terangkat dengan streaming ini. Yang ketiga adalah mungkin sponsorship. Sponsorship itu kalau yang sebelum COVID ini biasanya ada banyak agenda-agenda sponsorship offline ya. Ya jadi sponsorship itu kadang-kadang ya penting bagi pemain untuk wajib ikut acara-acara sponsorship ini. Sponsorship ini biasanya diadakan dengan perusahaan yang bekerja sama dengan tim itu. Yang keempat adalah karantina. Karantina ini biasanya pemain diwajibkan karantina dalam
berapa sebulan atau 2 bulan untuk menyempurnakan strategi. Biasanya juga akan ada liburnya, ada cutinya, ada segala macam. Ini juga nanti diatur di hak dan kewajiban pemain. Lalu, ini salah ketik, kewajiban tim tentunya yang pertama adalah membayar gaji pemain, khususnya harus tepat waktu ya. Nanti juga ditentukan juga kapan dibayarnya. Biasanya dibayarnya itu 3 hari sebelum bulan baru atau maksimal itu 10 hari setelah bulan baru. Ini tergantung negosiasi dengan timnya. Lalu yang kedua, menyediakan tempat GH segala macam untuk tempat latihan. Yang ketiga adalah mencarikan lawan tanding. Biasanya ini di scrim ya, menjadikan lawan tanding maupun turnamen-turnamen. Yang keempat adalah memberikan BPJS, dan yang kelima adalah biaya kepelatihan. Biaya kepelatihan ini ya, tim itu biasanya akan meng-hire coach yang mana untuk melatih mereka menyempurnakan strateginya. Ini secara umum dan memang bisa ditambahkan maupun bisa dikurangi, tergantung dengan negosiasi antara pemain dan timnya, dan harus sama-sama tahu tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Pasal-pasal lain, yang pertama ini adalah yang tadi saya bilang, confidential agreement, jadi perjanjian kerahasiaan. Ini penting sekali dimasukkan di dalam kontrak untuk tim. Ini penting sekali dimasukkan dalam kontrak. Yang pertama terkait dengan taktik ataupun role play dari masing-masing pemain, itu wajib banget dimasukkan supaya nantinya jika ada pemain yang di buyout atau dibeli atau pindah tim, strateginya itu tidak boleh dibuka sama sekali. Lalu yang ketiga ya gaji segala macam juga diatur di confidential agreement biasanya. Dan ini penting banget bagi setiap tim untuk memasukkan ini. Nah, ini biasanya nggak hanya satu pasal, ini bisa sampai puluhan pasal. Apa saja nih yang harus dirahasiakan dari tim ini? Itu penting banget. Karena memang ya tim itu kan bersaing juga dengan tim lainnya, dan tidak ada yang ingin bocor lah rahasianya. Yang kedua adalah misconduct. Ini pasal berkelakuan baik. Jadi tim juga harus memastikan bahwa playernya paham terhadap dengan pasal untuk berkelakuan baik ini. Yang pertama itu ya tentunya tidak boleh narkoba, ini sudah jelas, pidana. Lalu yang kedua, menjaga nama baik tim, itu sudah jelas, dan juga menjaga nama baik sponsor. Ini mungkin beberapa hari lalu mungkin juga ada kejadian juga. Nah, itu maksudnya adalah kejadian salah satu BA-nya ya, dia dianggap tidak menjaga nama baik tim, sehingga yang masuk misconduct agreement ini yang ditetapkan. Dan contohnya juga ada banyak dari luar negeri. Ini saya sebutkan, saya ambil source dari kincir.com. Ini ada Gordon S. Figiri. Dia misconduct-nya adalah menggunakan cheat saat bermain. Saat bermain dia menggunakan cheat dan ketahuan, dan dia langsung diputus kontraknya. Yang keempat adalah Alexei Berezin. Ini pemain Dota. Dia match fixing, pengaturan skor dengan tim lawan. Lalu yang ketiga adalah Chess London Stream. Ini tindakan asusila, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ini salah satu contoh dari misconduct agreement. Dan ini penting banget, khususnya bagi pemain, karena pemain itu rata-rata adalah pemain muda. Nanti mungkin dijelaskan juga oleh Pak Johannes. Kadang-kadang memang harus berkelakuan baik, dan memang harus ada pendidikannya dari timnya itu sendiri untuk supaya pemainnya bisa menjaga sikap. Lalu one prestasi juga, ingkar janji. One prestasi itu biasanya kewajiban-kewajibannya ada yang tidak dilaksanakan, apakah itu tidak dibayar gajinya, atau misalkan kewajiban pemain streaming dia nggak streaming, dan pemain mungkin karena ngambek dia ada acara sponsorship nggak datang sponsorship, itu kan ingkar janji. Itu bisa dimasukkan. Apakah nantinya ganti kerugian atau putus kontrak, atau paling parah ini ya gugatan perdata. Jadi masuk ke pengadilan. Ini sementara sih belum ada ya untuk gugatan perdata. Tapi tetap harus dimasukkan untuk sama-sama tahu lah konsekuensi dari kontrak itu sendiri. Dan yang kedua, penyelesaian sengketa, apakah itu melalui mediasi maupun konsiliasi maupun gugatan perdata. Nah, ini adalah pasal-pasal yang penting untuk diketahui di dalam kontrak. Selebihnya adalah nanti pasal-pasal tambahan, pasal-pasal perubahan itu juga
akan ada di setiap tim dan itu berbeda-beda. Lalu yang ini tambahan, ini terkait dengan kontrak di bawah umur. Di bawah umur itu diatur di dalam 3 undang-undang. Ini Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Ini banyak banget aturannya. Inti dari peraturan ini yang pertama, umur di bawah 18 tahun itu harus ditandatangani atau diwakilkan oleh orang tua atau wali dari playernya ataupun dari pemilik timnya. Jika memang pemilik timnya juga ada beberapa mungkin yang masih muda. Yang kedua adalah anak juga mempunyai hak untuk bermain, belajar, dan aktivitas keagamaan. Jadi harus diatur jam-jamnya untuk anak. Yang ketiga adalah kegiatannya diawasi oleh orang tua untuk anak di bawah 18 tahun. Yang keempat adalah minimal usia anak adalah 14 tahun. Di undang-undang diatur untuk kontrak minimal itu 14 tahun. Di bawah 14 tahun itu belum cakap, meskipun diwakilkan oleh orang tua itu belum cakap untuk tangan kontrak. Minimal itu 14 tahun, itu pun dengan catatan diawasi oleh orang tua dan sebagainya. Lalu ya ini yang mungkin nanti dinegosiasikan ya, tapi di undang-undangnya secara umum diatur bahwa maksimal itu untuk total pekerjaan adalah 3 jam per hari untuk anak-anak. Yang tadi saya bilang termasuk dengan pasal 2 bahwa anak juga mempunyai hak untuk belajar, untuk bermain atau aktivitas keagamaan. Bahkan ada beberapa tim yang dia menyediakan homeschooling. Jadi karena di karantina pemainnya dan di bawah umur, ya dia memberikan pendidikan di homeschooling itu. Itu ada beberapa tim. Dan nanti dinegosiasikan juga saat penandatanganan kontrak. Demikian pembahasan kontrak dari kami. Mungkin jika ada pertanyaan maupun pembahasan lainnya, silakan. Terima kasih.